kembali bersama Presiden Direktur Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi dalam DBS To The Point. Mas Budi, saya sekarang mengerti kenapa Presiden sering sekali ke tempat Anda. Lihat bagus, lihat majunya, atau apa sih sebetulnya ke sana? Ya, kalau saya lihat Presiden sangat concern berkaitan dengan konektivitas. Berkaitan dengan konektivitas. Program Nawacita. Bagaimana Jakarta dihubungkan dengan kota-kota yang lain. Bagaimana terdistribusi transportasi itu dengan baik. Dan harus jujur, kita Soekarno-Hatta ini belum baik. Pak Jokowi Harus jujur itu. harus jujur. Betul. Dan Pak Jokowi, Pak Presiden, tahu persis apa yang menjadi masalah. Kalau Anda mengatakan baik-baik juga pasti Presiden tidak percaya, bukan? Kita juga tidak percaya. Iya, kita juga nggak percaya. Gitu. Kita juga nggak percaya. Jadi Itu baru presiden yang benar itu ya itu. Nggak percaya kalau dianggap itu baik-baik saja semuanya. iya, nggak boleh, kita harus jujur. Dan Presiden itu mengatakan, ya kalau ngantri pesawat itu, ya kalau 8 itu kan repot. Iya, betul. Ngantrinya di udara lah gitu. Selalu dikatakan demikian gitu. Jadi makanya Keliling dulu di udara. dulu kemana-mana. Bahkan kalau kita terbang, di atas Cirebon kita keliling dulu. Betul, betul. Jadi itu yang selalu disampaikan. Jadi selain terminal, kami juga harus membangun runway baru, harus membangun East Cross, harus memperbaiki runway dengan VCN yang lebih bagus, daya dukungnya supaya 777 bisa mendarat dengan sempurna. 777 bisa mendarat dengan sempurna. Ya, Mas, memang saya lihat beberapa waktu terakhir ini, Presiden kita ini seperti berkunjung ke kebun aja, ke proyek-proyek itu. Ke jalan tol, ke bandara baru, ke pelabuhan diresmikan, termasuk ke tempat Anda. Ya. Apa yang dikatakan sama Presiden ketika berkunjung ke sana? Pak Presiden itu bicaranya nggak banyak, tetapi to the point dan esensial. Enak sekali kan Anda sebut to the point. Program ini namanya to the point juga. Ya, to the point dan esensial. Begitu bicara, Mas Budi, Anda bangun terminal, tapi namanya airside itu jauh lebih penting dari itu memang. Anda harus bebaskan itu, harus bangun runway baru dan bangun East Cross. East Emas itu harus gitu. Mas, ini statement Jokowi ketika pergi ke tempat Anda. Coba kita dengar. Sisi kapasitas memang Bandara Soekarno-Hatta ini kurang. Sangat kurang. Ini pun kalau sudah jadi, saya tadi sudah langsung perintah ke Bu Menteri. Harus sudah memikirkan lagi membangun selanjutnya. Udah ada 1, udah ada 2, udah ada apa? Yang ini ke 3. Harus langsung menuju ke 4 karena dengan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini sudah nanti kalau nggak didahului pasti akan kurang lagi. Yang pertama memang dari si terminalnya, tapi yang lebih penting juga runway-nya harus ditambah. Sekarang ini mau naik ngantri, 5, 6, 7 pesawat ngantri, nggak bisa. Memang nantinya ya, ini dalam proses juga diberi cross taxiway. Itu lebih menaikkan kapasitas. Tetapi yang paling penting ya tambah runway. Runway-nya sekarang ada 1, ada 2. Saya tadi sudah tanyakan di Rut Angkasa Pura 2, tambah lagi ke sebelah. Dan ini sudah proses untuk sosialisasi untuk pembebasan. Kita harapkan juga ada tambahan itu. Itu runway-nya tambah, ada cross taxiway tambah, kemudian nanti terminalnya ini jadi, berikut jadi langsung saya udah untuk bersiap-siap untuk terminal yang ke-4. Ya kita kejar-kejaran. Mas Budi, enak nggak jadi punya presiden seperti ini? Karena omongannya seperti itu. Enak sekali, Pak. Karena direksinya jelas dan menyemangati. Dan stakeholder itu menjadi kompak untuk membantu saya. Karena jelas, direksinya jelas. Jadi semua
stakeholder, katakan wali kota, bupati, gubernur, BPN, kejaksaan itu membantu. Ya, saya mau ingin dalami. Artinya ketika omongan tadi itu bukan basa-basi, bukan? Karena ada basa-basi. kamera dan seterusnya. Betul. Artinya ini kemudian seperti kata Mas Budi tadi, langsung stakeholders bergerak. Ya, ya. Contohnya apa? Misalnya kalau dia bikin apa cepat bebasin tanah atau apa gitu? Saya punya dua contoh. Satu contoh membebaskan runway ketiga. Jujur aja saya mau lempar anduk itu. Karena saya frustasi. Namanya pembebasan tanah, Iya, siapa pembebasan tanah bikin pusing kan itu. Saya berteman dengan teman-teman dari BPN dan Kajati. Mereka bantu saya, Pak. Setelah presidennya bilang begitu. Iya. Dan itu dengan serta-merta tiba-tiba tidak ada masalah di lapangan. Karena ketulusan dari teman-teman di Tangerang, baik wali kota, bupati, BPN, kejaksaan itu langsung lurah dipanggil semua. Kejaksaan kenapa ikut? Kan lurah itu kalau macem-macem, Ada calo, ada apa. segala macam, mesti diawasin gitu. Jadi Asintel datang sana sehingga tidak mungkin lagi mereka itu berspekulasi. Nah, itu terbantu sekali. Para spekulan pun agak sempit ruang geraknya dengan begitu. Betul. Ya. Wow. Mas, tadi kan sudah dibilang sama Presiden, jangan tunggu, bangun lagi. Ini sudah ada ultimate, lalu kemudian bikin lagi 4, bikin lagi runway, taxiway untuk bisa kemudian bertambah supaya pesawat itu tidak antri. Memang akan bisa direalisasi? Bisa. Jadi kami rencanakan tahapannya Terminal 3 Ultimate ini selesai 2017. Tapi akhir tahun ini saya mulai merenovasi Terminal 1-2. Oh, 1-2 yang sekarang kalau lihat Terminal 3 Ultimate ini jadi kumuh, bukan? Kumuh, ya. Kayak toilet aja di depan. Kita bikin bagus supaya kapasitasnya naik 40 juta. Naik Sehingga 40 juta. total kapasitas kita menjadi 65 juta. Sama dengan kapasitas kita. Setelah itu kami merencanakan juga membangun Terminal 4. Dan kami akan saya membayarkan secara internasional. Terminal 4 itu dibangun di mana, Mas? Ya kira-kira di dekat Sheraton lah gitu. Oh, semua mereka yang biasa ke bandara tahu di mana posisi Sheraton itu, bukan? Tahu mestinya. Tapi tidak ada permainan spekulasi lagi. Insya Allah tidak. Oh. Mas, kalau lihat seperti ini kan, ini apa namanya itu dilaksanakan. Anda kalau jalan ini stres apa enggak kalau lihat begitu? Ya memang kadang-kadang stres juga ya mengenai waktu dan sebagainya. Tapi ada satu hal, ini adalah legasi bangsa. Ini legacy. Legasi semua Angkasa Pura II. Jadi apapun kita harus lakukan. Kita tidak pandang harus susah, harus menembus suatu cara yang sulit. Kita harus lakukan untuk merah putih. Untuk merah putih. Kembali tadi ketika saya ingat tadi lupa saya tadi soal bagaimana bentuk Terminal 1 dan 2 karena akan dikerjakan. Bentuknya apakah baru sama sekali atau bagaimana? Ya Pak Presiden juga sempat bertanya sama saya, gimana Terminal 1 2? Kita akan revitalisasi. Revitalisasi. Karena apa? Arsitektur Terminal 1 2 itu cantik. Sangat Indonesia. Oleh karenanya arsitektur kita pertahankan, volumenya kita berbesar. Lounge kita berbesar, check-in kita berbesar, dan beberapa fasilitas seperti stasiun dan sebagainya kita perbesar. Sehingga memungkinkan movement penumpang yang dalam terminal itu lebih convenient dibandingkan yang Tapi yang perlu diberitahukan sekarang bahwa itu akan ada connectivity melalui kereta yang tanpa masinis, tanpa awak, yang kemudian datang keliling dalam waktu yang sangat rutin. Ya, kita rencanakan Terminal 3 Ultimate selesai semua, 25 juta penumpang datang ke sana, people mover atau disebut AMPS itu jadi bersama dengan kereta bandara yang dari Manggarai selesai. Oke, nanti kita bicarakan itu, Mas. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali. Ada MRT, stop di Duku Atas, di situ ada LRT kereta api kita. Jadi ada intersection di Duku